sebelum UTS ini tentang statika, benda diam gitu ya. Kontra perkuliahan, ini kontra perkuliahan sama sebenarnya dengan pada saat kuliah di kelas ya. Berpakaian rapi, jangan pakai kaos oblong, nggak usah lah kalian pakai sepatu. Kalau ini waktu di kelas, kalau ini nggak perlu lah pakai sepatu ya. Kecuali kalian ada mata kuliah baris berbaris gitu ya, lain cerita. Kemudian keterlambatan 15 menit dilarang masuk. Nah ini sebenarnya ya di kelas ini dilaksanakan, kan? Nah mekanika teknik ini merupakan cabang ilmu fisika ya, yang berbicara tentang keadaan diam atau geraknya benda yang mengalami kerja atau aksi gaya. Oke, sebelumnya ini bisa kelihatan dengan jelas kan di screen-nya, slide-nya? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Jadi mekanika ini cabang ilmu fisika. Nah, mata kuliah mekanika teknik ini ya menjadi mata kuliah pengantar sebenarnya untuk mata kuliah yang lain. Jadi dia pengantar untuk mata kuliah kekuatan bahan, pengantar untuk mata kuliah rancang alat dan mesin, ya. Mata kuliah yang pengantar untuk mata kuliah untuk penelitian di bidang alsin, ya, penelitian-penelitian di bidang energi, ya, alsin terutama. Ya, jadi kalau kalian berniat untuk nanti konsentrasi bidangnya itu di alsin, maka harus kuat di mekanika teknik dan kekuatan bahannya. Ya. Jadi mekanika ini cabang ilmu fisika. Nah, jadi khusus untuk bagian yang diam itu dia mekanika statika, dan yang bergerak itu mekanika dinamika. Jadi dia dalam keadaan diam atau bergeraknya benda yang mengalami kerja atau aksi gaya. Ya. Jadi mekanika teknik juga sering disebut dengan mekanika benda tegar atau dikenal sebagai mekanika rekayasa atau analisa struktur. Ya. Jadi merupakan bidang utama yang pelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja padanya. Nanti kita juga akan belajar tentang struktur. Nah, struktur itu biasanya saya kasih materinya itu di akhir ya. Di akhir sebelum UTS biasanya. Karena itu yang intinya di untuk statika ini gitu ya. Oke, jadi ini dia ya mekanika terapan ya. Jadi mekanika terapan itu dibagi menjadi 3 ya. Mekanika benda tegar, kemudian mekanika benda yang dapat berdeformasi, mekanika fluida. Nah, mekanika fluida mungkin juga semester ini kalian ambil ya. Ini juga 3 SKS kalau tidak salah. Nah, mekanika benda tegar itulah mekanika yang akan kita bahas ya pada mata kuliah ini. Ini dibagi 2, statika struktur dan kinematika dinamika. Cuma kalian nanti hanya bahas kinematika dinamika ini sederhana ya, tidak kompleks, karena kalau untuk kompleksnya itu S2 ya. Jadi kalau pembahasan itu masih sederhana. Kemudian statika struktur. Nah, kemudian mekanika yang berdapat berdeformasi, inilah dia yang mekanika kekuatan material atau kekuatan bahan mata kuliahnya di kalian nanti. Ya. Jadi dia kalau mekanika benda tegar dia masih pada bagian luar, benda itu diberikan gaya gitu kan. Kalau dia benda yang dapat berdeformasi, akibat yang diberikan gaya dan marti tadi terhadap bendanya, ya. Apakah dia terjadi perubahan bentuk, ya. Apakah dia terjadi lengkungan, ya, patahan, itu di kekuatan material. Nah, kalau mekanika fluida itu terhadap zair ya, zat alir. Jadi mekanika pada zat alir. Oke. Nah, buku yang bisa kalian gunakan sebagai sumber referensi kalian itu banyak sebenarnya. Banyak sekali tentang mekanika teknik. Jadi kalian cari aja yang judulnya itu engineering mekanik ya. Jadi engineering mekanik atau yang langsung mekanika teknik gitu ya. Nah, bisa kalian gunakan. Nah, ini ada beberapa rekomen yang saya buat di situ, beberapa buku. Nah, kalau buku yang saya pakai itu yang ini. Yang nomor 4 ya. Buku yang saya pakai itu yang nomor 4, bisa kelihatan? Bisa kelihatan tidak? Nah, saya pakai yang buku yang nomor 4 ya. Jadi kalau kalian mau baca silahkan. Jadi usahakan itu kalau kalian nyari buku, cari buku yang sama dengan punya dosennya ya. Karena bahannya kan berarti dari situ, contoh-contoh soal dari situ, dan kemungkinan soal-soal juga dari situ. Jadi kalian sudah bisa membahas duluan ya, itu keuntungannya.
Kalau dulu ada dosen saya waktu saya S1 nggak dikasih taunya bukunya, sengaja dirondokinnya bukunya gitu, karena ngambil soalnya dari situ, dan bukunya itu sulit sekali dicari ya. Ada. Nah, ini sudah saya kasih tahu sama klien saya memakai buku yang nomor 4 ini ya. Bisa kalian cari di Gramedia, banyak itu, banyak di Gramedia, dia Erlangga ya. Oke. Nah, konsep-konsep dasar ya untuk mekanika. Di sini kita bahas nanti tentang jadi ada konsep untuk dasar dalam fisika itu ada ruang, waktu, massa, gaya, partikel, benda tegak. Nah, ruang itu adalah daerah geometri ya yang ditempati oleh benda yang posisinya digambarkan dengan sistem koordinat, itu ruang. Berarti ada X, Y, dan Z ya. Di daerahnya itu digambarkan dengan sistem koordinat. Kemudian waktu itu adalah ukuran peristiwa yang berurutan. Lalu ada massa, ukuran dari kelembaman dari benda ya, makanya kalau membahas tentang kelembaman akan ada hubungannya dengan massa nanti di situ. Kemudian gaya, itulah aksi suatu benda terhadap benda lain. Kemudian ada partikel, benda yang dimensinya dapat diabaikan. Jadi pada pembahasan soal-soal mekanika akan kalian temukan nanti kondisi di mana massa dari benda itu diabaikan. Jadi dia itu dianggap bendanya itu massanya itu sangat kecil dibandingkan dengan massa benda lain yang ada di sekitarnya, dengan lain dia diabaikan ya, tidak dimasukkan dalam perhitungan massanya. Kemudian ada benda tegar, benda yang dianggap tegar jika digerakkan relatif antara bagian-bagiannya dapat diabaikan langsung. Jadi dia benda tegar ini benda yang dibebaskan dari benda bagian-bagian lainnya ya. Nanti akan dibahas tentang benda tegar juga. Oke, di mekanika statika ini kita akan banyak belajar nanti atau membahas tentang skalar dan vektor. Kalian sudah belajar tentang skalar dan vektor pada saat skalar vektor SMA ada ya, SMP pun saya rasa ada ya. Jadi SMA lah yang ingatan saya paling besar pada saat SMA itu sudah dibahas ini skalar, besaran skalar dan besaran vektor ya. Jadi kalau skalar itu ada besar, vektor itu ada besar dan arah. Jadi terutama kita akan bahas tentang vektor di sini. Ada besar dan arah. Jadi kalian tidak boleh salah dalam penentuan arah, karena arahnya ini akan mempengaruhi nilai dari hasil perhitungannya. Ya. Jadi biasanya ketika dia menjabarkan gaya-gayanya sudah benar, tapi begitu memasukkan nilainya dia salah karena arahnya yang salah. Ya. Karena dia ada positif dan negatif di situ. Membahas tentang statika ini ya, tentang ini namanya mekanika ya, maka nggak akan lepas dari hukum Newton ya. Jadi hukum gerak Newton itu hukum sains yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton mengenai sifat gerak benda. Jadi berdasarkan mekanika klasik ya. Jadi hukum Newton pertama disebut juga hukum kelembaman inersia. Jadi di sini benda itu akan selalu mempertahankan posisinya dalam keadaan tetap diam ya, kondisinya dalam keadaan tetap diam atau tetap bergerak beraturan. Jadi si benda itu punya kecenderungan untuk mempertahankan dirinya dalam kondisi yang tetap dari kondisi pada kondisi sebelumnya itu gitu. Ya, itu hukum Newton 1. Nah, setiap benda akan tetap bergerak lurus beraturan atau tetap diam ya, tetap terus beraturan sampai kiamat istilahnya itu, atau tetap diam di tempatnya ya. Jadi itulah kondisinya jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini kondisinya itu berarti jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan 0 ya, dan kata lain tidak ada di situ perubahan kecepatan, tidak ada ya, tidak ada perubahan kecepatan, berarti percepatannya sama dengan 0 ya, berarti gerak lurus beraturan. Oke, nah selanjutnya di sini contohnya ya, di sini gelas ya,
gelas ini akan mempertahankan kondisinya, dia tetap berada di atas meja ini ya ketika si kertas itu ditarik dari bawah gitu ya. Kemudian hukum Newton kedua. Nah, jika suatu gaya total bekerja pada benda ya, maka benda akan mengalami percepatan. Nah, di mana arah percepatan ini sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat ya, jadi kalau di sini kita lihat si benda ini tadi ya, ini benda ini tadi kondisi awalnya itu dia diam. Dengan kata lain, kecepatan awalnya itu ini sama dengan 0 ya. Lalu dia didorong sehingga dia berubah kecepatannya dari kondisinya diam, sehingga dia memiliki kecepatan gitu, yang memiliki kecepatan. Nah, akibatnya di sini dia memiliki jumlah yang namanya percepatan. Ya, lalu tadi si benda ini memiliki massa m, lalu dipindahkan ya, maka dia memiliki besar gaya total yang sama dengan massa benda itu dikalikan dengan percepatan bendanya ya. Kemudian hukum Newton ketiga, jika satu benda mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut mengerjakan juga gaya pada benda pertama. Nah, besar gayanya itu sama dengan gaya yang diterima tetapi berlawanan arah. Nah, makanya disinilah yang sering kita sebut dengan aksi sama dengan reaksi gitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan aksi dengan reaksi, itu jumlahnya sama dengan 0. Makanya di sini ada tanda minusnya. Inilah vektor itu tadi yang saya sebutkan. Ya, jadi mekanika itu benar-benar berhubungan dengan vektor. Itu hal ini mekanika statika ini ya banyak membahas tentang vektor. Ini ada tanda negatif. Karena satu arahnya dia ke sana ya, aksinya dia mendorong lemari ke sana. Ini aksinya. Kemudian lemarinya akan mempertahankan posisinya agar dia tetap diam di tempat. Makanya dia memberikan reaksi ke sana. Nah, jadi itu ya. Kalau misalkan dia kondisinya diam itu tadi aksi sama dengan reaksi, jumlah gaya sama dengan 0. Nah, kemudian ada juga benda yang ini animasinya tidak bisa kalian lihat ya karena saya nggak slideshow juga nggak kelihatan nanti. Nah, ketika benda berada tetap diam di tempatnya tadi berlakulah hukum Newton pertama. Begitu dia terlepas ya, maka akan ada percepatan di situ, berlaku hukum Newton kedua. Jadi kondisinya tetap di atas ya, diam. Ya. Nah, kemudian ketika pada posisi di atas itu tadi dia itu masih energi potensial yang dia memiliki, begitu turun terjatuh memiliki energi kinetik. Lalu menghantam bumi, diam dia di bumi, energi potensial lagi milikinya. Oke, selanjutnya tentang hukum gravitasi Newton. Ya. Nah, sebelum menyatakan hukum gravitasi universal, Newton telah melakukan perhitungan untuk menentukan besar gaya gravitasi yang diberikan bumi pada bulan, sebagaimana besar gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda-benda di permukaan bumi. Nah, besarnya gaya gravitasi ini ya, Fg sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Jadi di sini besar gaya gravitasi itu M1 M2 itu adalah massa kedua partikel ya, massa partikel 1, massa partikel 2. Kemudian R itu adalah jarak dari kedua partikel tadi, partikel 1 dan partikel 2. Nah, ini contohnya untuk persoalan gravitasi antara bumi dan benda-benda di permukaan bumi. Ya, misalkan M1 adalah massa bumi, M2 itu adalah massa benda. R itu makanya jarak antara bumi dan benda itu tadi. Ya, atau di sini jari-jarinya ya kalau dia pas berada di permukaan bumi. Nah, gaya gravitasi yang bekerja itu maka bisa dihitung Fg sama G M1 M2 per R kuadrat ya. Nah, karena dia F itu adalah massa kali dengan gravitasi ya, maka di sini karena massa si bendanya itu M ya, maka bisa kita hitungkan besarnya gaya gravitasi ya, G itu sama dengan G besar ya, standarnya dikalikan MB per
RD-nya kuadrat, ini jari-jarinya. Nah, contohnya sini diketahui massa bulan 7,35 kali 10⁻22 kg, massa bumi 5,98, massa matahari 1,99. Nah, hitunglah gaya total bulan, ya, gaya total di bulan disebabkan oleh gaya gravitasi dari bumi dan matahari. Jadi di sini dianggap posisi bulan, bumi, matahari membentuk sudut siku-siku. Jaraknya 3,84 kali 10⁻8. Ya. Dan itu bumi dan bulan. Sedangkan matahari dan bulan 1,5 kali 10⁻8. Kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada bulan, bumi. Kemudian bulan dan matahari. Karena tadi dibuat bentuknya siku. Maka besar gaya gravitasi antara bumi dan bulan itu berarti massa bumi, massa bulan gitu, jarak antara bumi dan bulan. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam persamaan ini gitu. Jadi ini massa bulan, ini massa bumi gitu ya. Kemudian jarak antara bumi dan bulan. Kemudian untuk antara matahari dan bulan, maka massa bulan ya dan massa matahari gitu ya. Nah, dibandingkan dengan jaraknya. Jadi dapatlah dia besar dari total yang dialami itu adalah ini ya, karena tadi posisinya itu tadi seperti ini ya, ini bulan, bumi ya, ini bulan lebih kecil, bumi, matahari ya. Nah jadi kan dia Pitagoras ya, rumus Pitagoras. Jadi gayanya satu ke sana gitu ya, yang satu lagi kemari. Nah, otomatis resultannya ini atau jumlah gayanya ini adalah yang ini. Maka dia menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kemudian bagaimana dengan arah gaya total tersebut? Arahnya nih. Ya, maka dia menggunakan tan theta. Nah, menggunakan tan theta. Jadi ini berarti gayanya ini tadi bulan bumi dibagikan dengan bulan matahari. Ya. Kita dapatlah nilai 24 derajat. 24,6 derajat. Jadi ini sudutnya ini 24,6. Oke, itu untuk bahan untuk kuliahnya. Materi hari ini itu adalah materi pada saat kalian SMA, jadi saya rasa nggak terlalu sulit untuk dipahami. Kalian buka-buka lagi lah buku-buku SMA-nya ya. Oke, ini kan saya share sedikit materi untuk praktikum yang bisa kalian baca-baca juga nanti. Karena saya nggak ada waktu khusus untuk praktikum ya, itu akan saya campur pada saat kuliah ya. Pemberian soal-soalnya juga pada saat kuliah. Jadi kalau misalkan ada temannya atau seniornya mengambil praktikum, maka dia juga harus ikut kuliahnya gitu. Karena juga ini kan 3 SKS sebenarnya nggak terlepas ya, bukan 2 tambah 1 gitu, 3 SKS gitu. Jadi nggak terlepas sebenarnya waktu kuliahnya. Makanya cukup heran kemarin dia diberi waktu khusus untuk praktikum, sebaiknya waktunya aja diperpanjang gitu. Nah, jangan hari lain gitu. Akan sangat sulit membuat waktu kosongnya. Oke, belum kelihatan juga di screen-nya? Sudah. Sudah. Oke ya.